pengacara ternama Hotman Paris Hutapea menyindir peserta trading dan investasi yang dibuka oleh Timothy Ronald. Hotman menyoroti para peserta yang kecewa karena belum meraih kekayaan setelah mengikuti kelas dari Akademi Kripto milik Timothy. Ia menyebut mereka terlalu berharap cepat kaya secara instan, seperti seorang Hotman yang memiliki mobil mewah dan sering clubbing di Bali. Hotman mengatakan jika mengikuti kursus trading, tidak secara otomatis langsung membuat seseorang kaya raya. Ia menegaskan bahwa seseorang bisa menjadi kaya karena perjuangan keras selama bertahun-tahun, bukan dilakukan secara instan. Hotman juga mengingatkan kepada para peserta kursus agar tidak meluapkan kekecewaan dengan cara yang tidak benar. Termasuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Hotman mengatakan Timothy Ronald hanya melakukan kursus atau pelatihan secara online. Serta ia hanya memberikan materi pembelajaran seputar Bitcoin. Hotman menyampaikan Timothy tidak bertanggung jawab terhadap peserta yang menerapkan materi tersebut. Jika peserta mengalami kerugian setelah membeli Bitcoin, itu tidak serta-merta disalahkan kepada Timothy. Menurut Hotman, unsur penipuan tidak ada dalam kasus Timothy. Bahkan ia juga menyindir pihak-pihak yang menuduh Timothy sebagai penipu hanya karena rasa dengki terhadap kesuksesan Timothy Ronald. Kendati begitu, Hotman menegaskan bahwa dirinya tidak sedang membela Timothy meskipun keduanya bersahabat. Sebelumnya, seorang korban dugaan penipuan Akademi Kripto melapor ke Polda Metro Jaya pada Senin 12 Januari 2026. Sejak saat itu, akademi yang didirikan bersama Kalimasada ini menjadi salah satu topik hangat publik. Berdasarkan informasi yang beredar, laporan diajukan oleh sejumlah anggota Akademi Kripto. Dalam unggahan media sosial disebutkan jumlah korban mencapai sekitar 3.500 orang dengan estimasi kerugian lebih dari 200 miliar rupiah. Timothy Ronald dan Kalimasada dilaporkan dengan sangkaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Transfer Dana, serta pasal-pasal dalam KUHP. Hingga kini proses hukum masih berjalan dan pihak terlapor belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Pertanyaan menjelang bobo di malam hari jam 3 subuh. Saya masuk Fakultas Hukum Unpar tahun 78. Dan sekarang saya sangat sukses. Sangat sukses. Apartemen dan rumah saya ratusan. Tapi sebaliknya, sebagian teman-teman saya satu angkatan, sampai hari tuanya pun ada yang tidak punya rumah, atau masih ngos-ngosan nyicil satu rumah. Ya, masih ngos-ngosan nyicil satu rumah. Kalau demikian halnya, siapa yang salah? Apakah dosen saya yang salah? Atau memang muridnya yang tidak sukses? Tidak berusaha mencapai sukses?
Kalau memang dosennya yang salah, kenapa aku juga murid bisa sukses? Jadi, sekali lagi, kalau ada training-training atau kursus-kursus yang sebagian muridnya tidak berhasil sukses atau tidak berhasil melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, itu bukan pidana, itu bukan perbuatan pidana. Ya. Kalau itu perbuatan pidana, maka ribuan dosen di Indonesia ini bisa masuk penjara karena oleh murid-murid yang gagal sampai hari tuanya miskin. Jadi sekali lagi, seseorang yang mengikuti pendidikan kelas, apakah itu pendidikan saham atau apapun, kalau dia tidak berhasil menerapkan teori tersebut, ya bukan salah dosennya dong, dan itu bukan perbuatan pidana oleh dosennya. Bahkan sebaliknya, banyak orang tidak sama sekali tidak pergi ke sekolah, hanya lulus SD, banyak yang jadi konglomerat. Sebagian besar konglomerat Indonesia generasi tua, semuanya, hampir semuanya nggak lulus SMA. Jadi sekali lagi, kalau ada murid yang tidak sukses menerapkan teori-teori di kursus atau di training, sehingga dia tidak untung dalam suatu transaksi, misalnya transaksi saham atau transaksi Bitcoin, itu bukan suatu perbuatan pidana oleh dosennya. Kalau itu perbuatan pidana, maka seluruh dosennya atau banyak benar dosen di Indonesia ini bisa jadi tersangka. Salam Hotman Paris yang telah sukses menerapkan teori-teori dari dosen saya, dan sebaliknya saya merasa prihatin terhadap sebagian teman kelas saya yang sampai hari ini tidak punya rumah walaupun kami sama-sama menerima pendidikan yang sama. Salah siapa? Salah dosennya?